Oke teman-teman, sudah 9.30 tepat, saya buka kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman, setelah tadi di ekonomi, kita berjumpa lagi di KWU untuk kelas 11 di tahun ajaran 2022-2023. Nah, kita awali hari ini dengan melihat jadwal seperti kebiasaan ya. Ketika melihat materi, kita awali dulu dengan schedule atau jadwal pembelajaran yang ada di materi. Nah, hari ini tanggal 2 Maret 2023, kita mau belajar apa sih? Oke, saya pencet sepertinya. Oke, sembari tanya-tanya ke Danang sama Pak Ik. Untuk pertanyaannya, apakah sudah final? Saya nggak selesai, udah cukup final aja. Sudah cukup ya. Kalau dari Danang, silakan. Saya tinggal janjian buat wawancara aja, Pak. Oke, tinggal janjian. Takoyaki ya. Enak. Kamu suka yang Ya, isi cumi apa isi gurita? yang gurita, Pak. Gurita ya. Oke, octopus. Oke, kalau dari Mahdi itu biasanya gimana ya? Iya, Oke, ada Mas Gibran di situ Mahdi? ada. Oke, Mahdi di sekitar situ suka jajan apa Mahdi? Saya sukanya jajan apa aja yang aku demen, Pak. Oh, yang disukai, intinya yang disukai. Iya. Oke, jajanan yang disukai, kemudian nanti Mahdi minta tolong sama Mas Gibran buat susun pertanyaan kayak gimana nanti kita bahas ya. Nanti Iya. kita bahas. Oke. Oke. Oke, teman-teman, kita buka di schedule kita. Ini tanggal 2 Maret 2023, kita mau belajar apa sih? Pak, bisa stop share dulu nggak? Saya belum gedein layar Zoom-nya. Oke, silahkan digedein layar Zoom-nya. Sudah? Udah. Oke. Teman-teman, hari ini tanggal 2 Maret, kita masuk ke materi mengenal branding. Jadi, nanti teman-teman punya waktu 2 hari ya, di sebelum UAS. Jadi, 2 hari pembelajaran, nanti kita buat konsultasi. Ada waktu senggang di hari di tanggal 15, kemudian di tanggal 17, jadi teman-teman bisa gunakan untuk persiapan UAS. Nggak kerasa ya, udah minggu kedua. Mengenal branding. Nah, branding kegiatan yang seperti apa, kemarin kita juga udah lihat bareng bahwa kita membangun suatu image, bukan cuma merek. Image macam-macam, bisa dari logo, kemudian makna dari merek, kemudian dari pelayanan, kemudian dari segala sesuatu yang bisa diingat, itu adalah satu kesatuan branding kayak gitu. Nanti kita ulas lagi daftar wawancaranya di menit-menit akhir. Hari ini kita akan melihat mengenal branding gitu. Dokumennya. Oke. Untuk teman-teman, berarti ketika udah lewat section, saya minta dulu buat teman-teman, karena kemarin kita sudah melewati ya, analisa mengenai branding, silahkan teman-teman isi dulu di section 3, bagian 5. Di sini ada form untuk refleksi pemahaman di materi section, jadi teman-teman silahkan diisi dulu. Nah, harapannya nanti ketika kita ketemu di periode selanjutnya, formnya sudah boleh dihilangkan. Jadi teman-teman cukup isi satu refleksi di akhir aja. Menurut saya udah cukup itu. Oke, silakan diisi teman-teman. Singkat banget, saya kasih waktu 2 menit sampai 9:37. Habis itu kita lanjut ke PPT mengenal brand. Oke teman-teman, sudah 2 menit. Sudah cukup saya kira untuk isi form refleksinya. Kita masuk ke materi mengenal branding gitu. Teman-teman pasti di sini memahami ya bahwa setiap merek itu pasti punya kekuatan atau punya daya tarik
Kayak gitu bahasanya. Daya tarik untuk apa? Paling enggak yang pertama daya tarik untuk mengenal atau mengingat tentang merek tersebut. Nanti saya akan tes teman-teman dari kekuatan branding produk-produk tertentu. Oke, saya ingin tanya dulu ke Danang. Danang, ketika saya bilang branding, hal apa yang terlintas dalam pikiran Danang? Silahkan. Memasarkan suatu produk gitu, Pak. Oke, branding memasarkan suatu produk. Oke, saya simpan dulu. Memasarkan suatu produk. Saya ketik di kolom chat ya, biar nggak ketinggalan. Danang memasarkan suatu produk. Oke, di bawah Danang di list ada Faik. Faik, menurut kamu branding itu apa, Faik? Apa tadi? Ini ya. Branding, menurut Faik apa? Kalau saya sih sama aja sih kayak Danang memasarkan satu produk gitu. Oke, memasarkan Di advertise. produk. Kalau dari Devi, wah Danang ada Devi. Devi, halo. Oh ini Bu Devi. Skip. Saya pendamping, Pak. Iya, sering lupa. Oke, untuk Fatima. Fatima, menurut kamu branding itu apa? Branding. Ketika mendengar atau mengucapkan kata branding, hal yang terlintas dalam pikiran Fatima apa? Branding itu tentang merek-merek gitu. Oke, Mahdi. Tentang merek-merek ya? Oke, walaupun yang tadi yang ditanya. Branding itu namanya. Oke, Mahdi. Oke. Next time, ya. Oke, Mahdi saya catat. Walaupun tadi yang ditanya Fatima, next time Mahdi tunggu giliran. Gitu ya, nggak apa-apa. Tapi saya catat dulu. Tentang merek. Oke, lanjut ke Fatima. Halo Fatima, mendengar suara saya ya? Iya, Pak. Oke, kalau kamu mendengar kata branding, yang terlintas dalam pikiranmu apa, Pak? Apa? Silahkan. Branding, gitu. Maybe kalau kamu lagi ke mall, terus dengar kata brand, gitu. Kalau ini branding, berarti kata kerja. Kayak mengiklankan produk mungkin. Oke, mengiklankan ya. Mengiklankan. Oke. Dari Aisyah, kalau mendengar kata branding, yang tersirat atau terlintas dalam pikiran apa, Aisyah? Silahkan. Sama kayak Fatima, Pak, iklanin suatu produk. Oke, mengiklankan suatu produk. Oke, Ilyas, mendengar kata branding, hal apa yang terlintas dalam pikiran Ilyas? Branding. Tadi kita udah bahas ya di ekonomi ya, image branding gitu, personal branding. Oh, ini Kalau branding. misalkan yang saya tahu branding itu kayak apa sih? Cara Oke. untuk apa sih? Agar brandnya mudah dikenal dengan orang gitu sih, Pak. Untuk memperkenalkan berarti ya? Iya. Sesuatu. Oke. Nah, ini sudah banyak. Ada Siti Nuraini. Ketika mendengar kata branding, hal apa yang terlintas dalam benak Siti Nuraini? Ini saya susah bedain kadang yang mana Ain, mana yang Siti ya, Bu Devi. Kalau ada nomornya di LMS, saya masih ingat. Oke, Siti Nuraini, branding yang terlintas dalam pikiranmu ketika mendengar kata branding apa? Sebelum kita jalan, ibaratnya nih sebelum bisnya jalan, saya tanya dulu pemahaman dasarnya. Oke, kalau Siti Nuraini ada kendala dalam mic, bisa lewat chat. Saya lanjut ke Dina. Dina,
kalau mendengar kata branding, yang tersirat dalam pikiran atau terlintas dalam pikiran apa, Dina? Nah, Dini, ketika mendengar branding, apa yang terlintas? Oke, Febri, ketika mendengar kata branding, Febri, apa yang terlintas dalam pikiran Febri? Oke, silakan teman-teman untuk dari cendekia yang tidak bisa open mic, karena mungkin di sana lagi rame ya, bisa lewat chat. Nanti Bu Devi bisa membantu. Kalau teman-teman dengar kata branding yang terlintas dalam pikiran teman-teman apa, itu ya Bu Devi untuk petunjuk kerjanya. Nah, kita lanjut teman-teman slide-nya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, menurutmu apa itu branding? Teman-teman tadi sudah menyebutkan ya dari Danang. Danang memasarkan suatu produk. Faik sama memasarkan Mahdi tentang merek. Oke, merek. Kemudian Fatima mengiklan. Gimana? Silahkan. Oke, saya tunggu ya. Kemudian Mahdi tentang merek, Fatima mengiklankan. Desain untuk sebuah produk, Pak. Sebuah produk. Depannya apa tadi? Saya belum menangkap. Defisiasi atau apa? Silakan. Untuk memasarkan, Pak. Oke, selfie untuk memasarkan ya. Oke, saya tambahkan. Nanti di bawah, Fatima mengiklankan, Aisyah juga sama Saya mengiklankan. Bisa ketik di chat ya. Oke, makasih udah open mic. Walaupun di sana ramai banget karena teman-teman ada acara di Aflatun ya. Kemudian Aisyah mengiklankan, Ilyas untuk memperkenalkan gitu. Nah, teman-teman untuk yang kemarin mengikuti LPDP, pasti teman-teman juga mendengar ya, branding, image branding kayak gitu. Kemudian apa persamaannya dengan ini, teman-teman nanti bisa tahu. Oke, itu adalah menurut teman-teman branding itu apa? Setelah itu kita lihat bareng-bareng. Oke, dari definisinya untuk branding, sebelum jauh, mari kita lihat beberapa merek brand berikut ini. Sejauh mana upaya branding mereka melekat dalam pikiran teman-teman gitu ya. Oke, yang pertama, wah nggak asik. Oke, yang pertama, teman-teman bisa lihat ini produk dari apa. Silahkan ketik, saya nggak usah ketik ya. Saya tanya random. Kalau dari Aisyah, ini brand apa sih? Merek apa? Apple. Apple, oke. Kita lihat, oke. Apple, nice. Kemudian lanjut ke Fatimah. Ini brand apa kira? Fatimah. Atau produk apa? Kalau lihat ini. Apakah ini burung? Burung anak TK ya? Dapat. Apa ini? McD. Oke, McD ya. Oke. Good. Kemudian saya lanjut ke Selfie. Selfie ini brand apa? Coca-Cola, Pak. Oke, Coca-Cola. Oke. Nah, ini dari siapa ya? Firza, kalau lihat ini jadi ingat brand apa Firza? Kenapa, Pak? Oke, kalau lihat yang saya sedang share screen ini, Firza jadi ingat brand apa? Oh, KFC. Oke, KFC ya, Colonel Sanders. Nah, teman-teman, kita lihat tadi bahwa hal itulah yang nanti sebenarnya saya pengen teman-teman bisa buatkan untuk UMKM pilihan teman-teman. Jadi itu ketika lihat itu, misal nih Danang, kita lihat
gambar itu, kita langsung ingat, oh itu takoyaki itu, gitu. Itu hampir sama kayak gini. Ada orang yang punya suara khas, gitu. Kita ibaratnya kayak tutup mata, atau kita sekelas dengar, oh kita tahu keberadaan orang itu. Misal, kemudian ada lagi, ada orang lewat, terus tiba-tiba kita mencium aroma parfum yang khas banget, misal dia custom parfum. Kita tahu orang itu dari apa? Dari aroma gitu. Aku itu. Yang udah. Kemudian yang ketiga adalah dari misal kayak cara jalan. Oh, misal kayak ruangan office gitu ya, ada orang jalan. Kita tahu langkah kaki orang beda-beda. Nah, kita bisa tahu, oh yang lewat misal itu kayak Pak Sis lagi lewat. Gitu. Atau mungkin jadi cara ketawa. Misal kalau teman-teman lagi di kantor gitu, saya lagi di kantor. Oh, nah itu cara ketawanya, itu cara ketawa Pak Sis, itu cara ketawanya Pak Adri gitu. Nah, branding itu adalah penggambaran dari suatu merek gitu, dari suatu produk atau dari suatu bentuk benda gitu. Bisa macam-macam manifestasinya. Misal kayak kemarin teman-teman bicara tentang LPDP, image branding. Berarti kita harus membangun bagaimana orang mengenal kita itu dengan beberapa detik saja gitu. Kayak tadi teman-teman kayak lihat Apple dari atasnya udah tahu Apple. McD tahu, Coca-Cola tahu. Kemudian KFC dari Colonel Sanders yang rambutnya putih, teman-teman juga udah tahu. Halo Sandi, ramai ya di sana? Oke. Jadi teman-teman, itu yang saya harapkan nanti brandingnya itu dari produk itu. Nah, misal nih, Danang ya, kita ke takoyaki. Takoyaki, selain kita lihat, misal kayak logonya, atau merek, kalau mereknya mesti kebaca dari logo misalnya. Kita udah tahu merek takoyaki itu. Atau mungkin ketika kita makan, rasanya khas. Oh, ini takoyaki yang di sana mesti ya rasanya khas gitu. Oke, kita geser lagi. Misal kayak di Solaria, nasi goreng Solaria itu kan khas. Kalau mau kita bungkus, kita bawa pulang. Misal nih, saya kasih Fatimah. Fatimah nasi goreng gitu. Tanpa saya ngomong ini nasi goreng dari mana, kok Solaria tahu ya ada boxnya. Misal boxnya saya ganti. Saya tanya ke Fatimah, tahu nggak Fatimah ini nasi goreng mana? Mungkin kalau Fatimah orang yang sering makan Solaria, dia akan tahu, oh ini Solaria. Misal lagi nih, burger. Burger dari McD, burgernya KFC, burgernya Burger King, ambillah yang sama, burger ayam lah. Pasti akan ada perbedaan dari segi penyusunan ya, kalau kita udah kupas bungkusnya yang ada. Jadi tiap-tiap merek itu pasti punya ciri khas. Nah, ciri khas itulah yang nanti menjadi brand. Secara garis besarnya branding apa tuh? Branding adalah membangun suatu ciri khas dari masing-masing. Jadi branding yang saya harapkan dari UMKM seperti itu, teman-teman. Nah, kita kembali ke slide. Dari beberapa gambar tersebut, berapa banyak yang bisa kamu kenali? Kebanyakan dari teman-teman semua bisa. Gitu. Berarti produk-produk tadi sudah berhasil melakukan branding. Brandingnya kemana? Ke alam bawah sadar teman-teman. Ketika lihat sekilas, udah tahu kayak gitu. Nah, itu harapannya. Jadi, brandingnya nanti bisa lewat slogan, logo, atau mungkin satu hal yang menarik ya. Oke. Ada nanti saya putarkan salah satu logo jingle. Oh, bisa dicari. Kemudian kembali ke materi lagi teman-teman. Lantas apa itu branding? Branding secara definisi operasional ya. Kalau tadi sih biasa gampangnya ya. Ciri khas dari suatu produk atau barang gitu yang dibuat. Kalau dari definisi operasional, branding adalah aktivitas pencitraan. Benar ya, ciri khas. Yang dilakukan agar sebuah merek atau sosok. Jadi bisa benda, bisa juga barang nggak terlihat. Barang nggak terlihat, nanti saya ingin tanyakan ke teman-teman. Merek atau sosok terlihat berbeda dari merek yang lain. Jadi ketika saya tadi bilang unik, itu yang dimaksud. Apa ciri khas. Jadi berbeda dari merek lain sehingga menarik dan mudah. Mudah untuk apa? Mudah untuk diingat. Nah, ketika saya bilang dari sebuah merek atau dari sebuah sosok. Nah, teman-teman ada benda, dia punya brand, brandingnya bagus, tapi produknya itu nggak bisa dipegang. Ada yang teman-teman tahu nggak? Oke, saya coba step
stop share sebentar, saya coba carikan mengenai benda ini gitu. Coba saya buka dulu. Bentar. Saya coba download biar teman-teman bisa melihat. Kami satu lagi. Oh, ingat lihat ini. Kita ingat apa? Kalau Faik pasti tahu. Saya tanya ke siapa ya? Wirza, kalau kamu lihat tampilan di share screen, apa yang kamu lihat? Kenapa? Yang kamu lihat di PC, sorry. Ketika kamu lihat share screen, kamu Ya. melihat sesuatu kan? Nah, teringat tentang apa tuh? Microsoft. Oke, Microsoft. Microsoft itu berkaitan biasanya sama apa? Kenapa? Microsoft itu biasanya berkaitan tentang apa? Berkaitan dengan apa? Maksudnya? Ya, biasanya Microsoft itu ada di benda apa? Oh, komputer. Oh, komputer. Komputer itu identiknya sama PC atau laptop? PC. Oke, berarti ketika Firza nyalain laptop, itu pasti Microsoft, gitu? Ya, Laptop. kecuali Ya. kalau Mac ya, atau mungkin kalau Chromebook, beda lagi. Jadi dia pakai laptop OS-nya apa? Windows atau 11 Windows. Oke, Windows. Oke, berarti ketika lihat ini pun tanpa kita tahu mereknya kita udah tahu ya, dalam artian. Oke, gitu Firza. Jadi itu yang dimaksud dengan branding. Oke, teman-teman, menarik ya. Firza tadi juga udah sampaikan kalau itu tentang Microsoft gitu. Nah, teman-teman, kita lihat banyak branding yang bertebaran di sekitar kita. Misal kayak dari teman-teman ketika buka HP nanti teman-teman lihat punya icon. Icon itu terdiri dari logo. Logonya bisa bermakna dari merek atau mungkin logo dari produk itu sendiri. Contoh di HP saya ada apa ya yang menyerupai logo. Yang pertama apa ya? Twitter itu logonya cuma dari burung gitu. Kenapa berburung? Karena mencuit burung gitu. Jadi logonya burung gitu. Misal kayak Tokopedia saya nggak tahu sih kenapa itu ada burung hantunya gitu. Kemudian kayak Shell bentuknya kerang. Mungkin perusahaan mereka dulu banyakkan pengeborannya dilepas pantai. Mungkin kayak PUBG juga, PUBG orang lagi pakai helm perang ya, kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi teman-teman, contoh lagi kayak OVO cuma logonya O kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat teman-teman masing-masing kalau namanya branding itu ya sebaik itu gitu. Untuk merek-merek yang udah terkenal. Jadi pemahamannya nanti akan berbeda setiap orang-orang lihat. Nah, ketika brandingnya itu udah melekat, nggak akan multi tafsir. Misal lihat logo OVO, itu tahu OVO gitu. Tapi ketika itu nggak terkenal Coca-Cola, nggak terkenal Microsoft, terus bagaimana teman-teman membuat jadi famous? Nah, kita nanti akan belajar di bawah. Kita lanjut. Kita ulangi lagi ya. Branding adalah aktivitas pencitraan yang dilakukan agar sebuah merek atau sosok terlihat berbeda dari merek lain. Jadi ada diferensiasi dari merek lain sehingga lebih menarik dan mudah. Mudah untuk apa? Mudah untuk diingat, mudah untuk dikenali. Yang lanjut. Tujuan utama dari sebuah branding itu adalah membangun karakter. Karakter yang kayak gimana? Misal nih, kalau kita makan di Solaria, karakter yang mau dibangun itu karakter apa? Saya coba tanya ke teman-teman. Di sini siapa ya?
Fatima suka makan di Solaria? Atau mungkin ada resto tertentu yang Fatima sukai? Silakan Fatima. Ada nggak resto yang Fatima suka? Kalau sering makan di luar di mana? McD, Pak. Oke, McD. Ketika kamu masuk ke McD, hal apa yang kamu temui? Mulai dari buka pintu. Meja sama kursi. Oke, meja sama kursi. Kemudian di McD tertentu, ketika masuk setelah meja sama kursi, kita lihat apa lagi? Ada mesin pesan otomatis? Ada nggak di sekitar McD? Iya, Pak. Tinggal Fatima. Oke. Dari itu, apalagi yang Fatima lihat mengenai McD? Badutnya, Pak. Oke, badut ya, yang khas ya. Oke, apalagi? Yang pasti logo M-nya itu ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Masih ada? Menurut saya ada. Seragamnya, seragam pegawainya beda dengan seragam pegawai lain. Oke, makasih Fatima. Jadi itu adalah karakter yang pengen dibangun McD mengenai pegawai, mengenai tempat makannya, mengenai mereknya kayak gitu. Saya ingin tanya ke Firza. Firza kalau hangout biasanya kemana Firza? Suka makan di mana atau suka nongkrong di mana? Saya sih jarang atau nggak pernah hangout sih Pak. Tapi kalau mungkin hangout palingan nggak tahu deh. Itu biasanya saya jarang hangout Pak. Kalau hangout sih biasanya saya mungkin di rumah atau mungkin keluar di mana gitu, nggak tahu deh. Oke. Kita breakdown dari hal lain. Oke. Sering naik pesawat atau kereta? Lebih sering mana? Firza. Kereta. Kereta? Oke. Kalau kereta kan cuma satu ya penyedianya KAI. Kita ke pesawat. Kalau kamu melihat logo burung warna biru, itu gambar maskapai identik sama maskapai apa? Apa? Burung warna biru. Burung biru. Ya. Maskapai apa Firza? Kenapa? Kalau melihat logo burung warna biru, maskapai BUMN, kamu teringat sama brand apa? Garuda. Oke, Garuda. Firza kalau pas lagi flight, beda nggak pramugari Garuda sama pramugari AirAsia? Iya. Beda pasti. Kemudian ada lagi image yang atau karakter yang ingin mereka bikin. Pernah nggak nyium parfum? Mungkin nggak sengaja kecium aroma parfum dari pramugara Garuda sama AirAsia. Kalau AirAsia setahu saya nggak ada. Kalau dari pramugari Garuda, misalnya mereka punya parfum khusus ya. Kayak gitu satu. Yang kedua, mereka juga punya standar pelayanan yang khusus, jadi berbeda. Jadi itu adalah karakter. Makasih Firza. Oke, jadi itu adalah karakter yang biasanya pengen dibangun dari sebuah merek atau dari sebuah perusahaan atau dari suatu sosok mengenai dirinya. Gitu. Jadi teman-teman di sini mulai pikirkan tentang produk yang teman-teman sukai, itu karakternya apa. Saya coba tanya ke Raran. Kalau kopi itu kan pasti punya karakter ya, Ran. Kayak misal nih, jenis kopi dulu. Kita belum masuk ke brand kopinya. Kopi Arabica sama Robusta, karakternya beda. Kemudian dari jenis penyajian kopi, roastingnya, kemudian tingkat kematangan kopi, itu nanti punya karakter yang beda. Kita kembali ke brandnya, ke brand merek kopi yang nanti Raran pengen tuju, itu ada nggak karakter khasnya Ran?
menurut kamu? Kayak Starbucks itu jelas ya. Dari logo tempatnya pasti cozy, kemudian mereka punya ciri khas tempat yang pasti ada colokannya gitu. Kalau dari kedai kopi yang Rara pilih, ada nggak karakter di situ yang mau diperbesar? Silahkan, Rara. Karakter toko kopi, kedai kopi yang ada di sini apa? Jadi hal yang membuat Rara mudah mengingat kedai kopi itu. Oh, oke. Uniquely, Saya ambil contoh apa ya? Tuku ya, Pak. Gimana? Saya ambil contoh tuku, kedai tuku. Biasanya dia identik dengan apa tempat yang nggak begitu besar. Mau yang di Cipete, mau yang di Cinere sini, biasanya dia apa? Nah, kalau kita masuk tuh dikasih feel yang apa ya? Homey. Ada Polaroid, ada gantungannya merch, ada gantungan merch yang seakan-akan tuh kayak wardrobe rumah kita gitu loh. Terus juga feel-nya dengan aksen warna yang apa warm, ada unsur coklatnya, ada unsur apa putih tulang, beige dan lain-lainnya, Pak. Oke, berarti ketika masuk ke situ ibaratnya kayak blind test ya, kayak testing ditutupin, kemudian Raran dimasukin ke situ tanpa lihat orang di depan ataupun di dalam, udah tahu, oh ini tuku, kayak bener ya? Berarti kayak kita masuk ke Starbucks tanpa kita lihat, dari kita lihat menunya yang grande, kayak gitu kan, nggak ada small, medium, large, wah ini pasti Starbucks. Oke, berarti udah punya karakter. Nah, karakternya ini bisa dimaksimalkan atau bisa. Oke, makasih Raran. Jadi ada karakternya. Saya mau tanya ke teman-teman cendekia. Nah, dari Selfie. Oke, Selfie, UMKM-nya sudah dapat belum? Sudah seminggu. Ya, teman-teman cendekia. Secara keseluruhan udah dapat belum? Jadi UMKM saya garis besarkan lagi. Usaha mikro, kecil, menengah, atau sekarang bisa disingkat juga UKM juga, usaha kecil, menengah. Kalau mikro itu benar-benar kecil, itu nggak melulu jualan makanan. Pengrajin meja bisa, pengrajin sepatu bisa, toko kopi bisa, apalagi orang jualan bunga bisa, orang jualan lele di tempat teman-teman, kalau ngomongnya di Ciseeng ada yang jualan lele, ikan hias bisa, orang jualan lumut buat makan bisa, orang jualan keripik bisa, apalagi orang jualan intinya jualan apapun yang mereka belum berbentuk PT atau CV, itu bisa disebut sebagai UMKM. Saya mau tanya kalau ke Selfie, ada nggak karakter dari tempat usaha yang kamu pilih UMKM? Iya, Pak. UMKM-nya pilih apa, Selfie? Selfie pilih apa UMKM-nya? Belum tahu, Pak, masih mikir. Oke, masih milih-milih. Oke. Untuk Bu Devi, mungkin nanti dengan Bu Subet bisa dibantu ya untuk anak-anak pilih UMKM-nya. Dalam artian kemarin saya udah berbincang sama Bu Subet. Sebenarnya banyak, tapi anak-anak mungkin belum memahami kalau itu UMKM. Jadi teman-teman cendekia sekali lagi saya sampaikan, apapun usaha selama itu belum berbentuk CV atau PT, itu adalah UMKM. Mau itu jualan bikin meja, kursi, bikin pintu, bikin makanan, bikin minuman, kemudian UMKM kerajinan, bikin gantungan kunci, bikin keset, kemudian bikin baju, itu bisa masuk UMKM. Oke, saya mau tanya lagi nih ke teman-teman Sawangan. Pak Ik, halo. Ya, Pak. Oke. Tadi kan kita udah bicara karakter tuh, Raran udah bicara karakter kopi. Nah, kalau UMKM yang lebih personal, yang lebih kayak satu orang aja yang jalanin, itu pasti punya karakter yang harus digali. Kalau nasi goreng yang kamu pilih, itu karakternya dari mana, Pak? Karakternya sih menurut saya ini sih, Pak. Yang pertama nasi goreng itu dari spanduknya. Gitu. Iya. Oke. Ada nggak yang bisa kira-kira Pak ingat kalau beli makan di situ tanpa kita lihat spanduk itu udah tahu nasi goreng bikinan Pak ini. Ini. Oh,
Belum ada. Apa? Ada sih spanduknya sih, cuma ada ganti-ganti. Misal kayak blind test tuh, blind test. Saya belikan nasi goreng A, B, C, D. Ada salah satu nasi goreng bikinan orang itu. Saya kasihkan ke kamu. Kamu bisa mengenali. Saya sih enggak sih pada cuma kayak nasi goreng aja gitu lihatnya. Oke, just ordinary fried rice ya, like another. Itu sih kalau pengen tahu bedanya sih dari dicicipi dulu. Ya bener, maksudnya kalau dicicipi ada bedanya. Dicicipinya sih lebih apa banyak minyak sih atau lebih bau ikan. Bau ikan. Mhm. Oke, kenapa bisa bau ikan? Karena tuh kata sebenarnya pakai minyak ikan sih pas buatnya kayaknya. Oke, berarti kecap ikan mungkin maksudnya, bukan minyak ikan ya? Saya mikirnya kalau minyak ikan itu omega 3 kayak Seharusnya saya pernah ingatnya sih kayak banyak minyak gitu. Minyak ikan sih habis itu. mungkin nanti saya gak rasa itu lagi. saya takutnya tuh bekas buat goreng gereh gitu, apa buat goreng ikan. Oke, ini baik. Dari menunya ada yang khas nggak? Atau menunya cuma nasi goreng, mie goreng, kue tiaw, bihun? Ya sih itu doang sih Pak. Itu doang. Berarti belum ada diferensiasi atau karakter ya. Oke, ini menarik teman-teman. Jadi lebih challenging kalau teman-teman tuh pilih, apalagi teman-teman yang pilih kemarin cilor, atau teman-teman pilih gandungan kunci. Nah, kalau gandungan kunci mungkin ada karakternya nanti di kayak di shape seperti apa. Oke, terbaik nih, nasi goreng menarik, challenging. Oke, apakah di sana pakai seragam? Kayaknya konyol sih, enggak kan ya? Baju biasa. Oke, saya ingin sampaikan sesuatu, Faik. Mungkin nanti bisa jadi inspirasi kamu kalau kamu mau nge-branding nasi goreng. Kedengarannya kayak konyol, teman-teman. Di Semarang ada nasi goreng tek-tek gitu. Tek-tek. Jadi itu orangnya mukulin wajan gitu. Tek-tek. Dikeliling dia pakai gerobak. Tek-tek satu dan yang lain itu berbeda nadanya. Konyol kedengarannya, tapi memang itu branding. Jadi ada 5 atau 4 nasi goreng Faik dan teman-teman lewat di depan rumah saya. Nah, saya mengetahui kalau itu si bapak itu satu dari ketukannya. Jadi ketukannya itu kalau ini konyol sebenarnya. 3-1-1 gitu. Tek 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 gitu. Tek 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 gitu. Kadang ada yang ketukannya 4 kemudian 1. Jadi kayak nada gitu. Kayak Morse kalau teman-teman tahu Morse tadi Morse. Nah, biasanya saya mendengar itu langganan saya itu dari ketukannya. Itu salah satu nasi goreng. Kemudian itu bisa dijadikan sebagai karakter. Nah, tapi kan ini bukan nasi goreng tek-tek ya, Faiknya itu nasi goreng. Masih nggak pernah nggak lewat-lewat sih nyebrang gitu. Bukan kayak kurir. Oke, benar. Di warung gitu. Ya di warung kan, oke. Nah, kemudian ada lagi ketika saya lihat bapaknya itu, entah dia beli baju yang sama bentuknya, banyak, ibaratnya kayak teman-teman lihat di serial kartun ya, bajunya itu aja gitu. Di kehidupan nyata ada teman-teman. Bapaknya itu selalu pakai kemeja itu tiap malam. Saya nggak tahu apakah itu pakainya dicuci atau dia beli banyak banget. Dan ketika berseberangan, saya kan orangnya sensitif sama bau ya. Itu nggak ada yang bau keringat. Berarti kan itu baju baru. Dan dia punya ciri khas itu di kecap. Nah, biasanya itu Faik, biasanya ciri khasnya di kecap, nasi goreng. Nah, dia punya kecap yang khas, rasanya itu enak banget. Saya juga nggak tahu tuh mereknya apa. Soalnya warnanya udah gelap. Kayaknya dia refill gitu deh. Nah, itu bisa jadi salah satu karakter. Nah, ada lagi tempat yang mungkin sama dengan Faik, yang outlet kayak gitu, atau mungkin yang udah sewa tempat, atau mungkin berada di satu tempat nggak nyewa. Nasi bakmi Jowo, taunya dari mana? Kalau udah mendekati area atau tempat dari nasi goreng itu biasanya bau asap. Asapnya bau asap arang kayak gitu. Itu betul udah deket. Dan ketika kita masuk, baunya itu khas. Antara nasi goreng yang bakmi Jowo, nasi goreng Jowo yang lain sama itu tuh beda. Bawang putihnya tuh dia udah kayak semacam difermentasi dulu. Jadi tuh baunya wangi banget. Nah, mungkin Faik nanti bisa cari diferensi di mana. Misal kayak kerupuknya nanti. Itu ada kerupuknya nggak sih, Faik? Ada sih, sama itu sih kayaknya banyak sih. Enggak deh. Biasa-biasa aja. Kerupuknya tuh yang kerupuk
dikemasin kecil-kecil atau yang sama Kecil. bapaknya itu diambil terus ditaruh di atas piring gitu atau di piringnya sendiri? Kecil-kecil maksudnya kayak ditaruh di kresek gitu kalau. Saya sih makanya take away. Jadi kayak Ya, take away ya. Oke. Ini mungkin nanti brandingnya bisa dari mana? Misal dari potongan acarnya. Oh, bapak ini kalau motong acar gitu. Masalah gini, banyak usaha itu yang nggak punya karakter. Misal kalau enak ya enak. Deskripsi enaknya kayak gimana? Ya nggak tahu, enak aja kayak gitu. Kemudian kita beli nasi goreng satu sama lainnya itu nggak ada pembedanya gitu. Nah, dari sini kita mesti belajar ya teman-teman. Kayak ayam goreng, kita tahu ayam goreng KFC sama McD itu udah pasti beda. Terus ayam goreng Ricis itu jelas-jelas beda. Dalam artian brand yang besar itu punya karakter yang kuat. Dalam artian kayak jualan burger, buns, atau rotinya itu juga beda-beda. Kemudian isian dagingnya gitu. Kalau teman-teman tahu Wendy's, tahu Burger King, mereka punya slogan 100% daging Australia kayak gitu. Siapa ini? Benar sekali. Eksklusivitas. Jadi yang ada di situ apa gitu? Misalnya kayak bapaknya, teman-teman tahu yang soto suka banting botol itu juga itu punya karakter gitu. Jadi teman-teman silakan di sini digali karakter dari brand tersebut. Memang nggak mudah, tapi itu tantangannya di situ teman-teman. Ketika udah punya karakter itu juga nggak mudah. Teman-teman mau ngangkat, mau leveling up karakternya di sebelah mana itu juga challenging. Kalau nggak ada karakternya teman-teman harus lihat ke sana terus kemudian teman-teman lihat observasi ini daya plusnya di mana gitu. Kalau teman-teman bingung, teman-teman kembali ke basic. Kenapa teman-teman suka makanan itu gitu? Saya coba tanya ke Danang. Danang, karakter dari takoyaki UMKM yang kamu pilih itu di mananya, Danang? Logonya, baunya, atau apa? Dari rasanya sih, Pak. Oke, dari rasanya. Ada yang khas dari bumbunya? Mungkin kan kalau dari takoyaki itu kan ada bumbu-bumbunya ya. Ada Dia yang tuh khas? kayak beda dari yang lain gitu, Pak. Kan kalau yang lain kayak agak lembek, Pak. Kalau ini tuh kayak agak garing gitu. Sama bumbunya juga agak beda, Pak. Oke, packagingnya beda nggak? Soalnya ada takoyaki itu yang packagingnya bagus banget. Saya udah tahu tuh packaging dari brand ini. Nggak, beda. Packagingnya normal sih, Pak. Oke, ada labelnya nggak sih? Ada, Pak. Cuman yang kayak logo itunya doang. Ya logo. Brandnya. Berarti nanti bisa di leveling up ya. Mau dari karakter yang kira-kira mau kamu angkat. Kalau mau ada karakter yang kira-kira itu bagus, tapi belum diangkat, silahkan diangkat. Memang rada challenging teman-teman, tapi di situ tantangannya. Semangat. Oke, berarti paling enggak dari sini teman-teman sudah bisa tahu karakter dari tempat usaha yang teman-teman pilih. Kecuali teman-teman cendekia yang belum dapat UMKM tujuannya, silakan nanti kontak ke saya untuk konsultasi, boleh. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah slide terakhir ternyata. Jadi tujuan utama adalah branding adalah karakter, membangun karakter. Oke, teman-teman silakan kembali dibuka LMS-nya. Teman-teman lihat di bagian feedback materi, silakan teman-teman isikan feedback materi. Saya pengen tahu sejauh mana percakapan kita tadi itu mempengaruhi pikiran teman-teman atau memberikan masukan pada teman-teman. Silakan. Pertanyaannya apa sih Pak di feedback materinya? Mengapa membuat logo unik, mudah dikenali, mudah diingat menjadi penting untuk sebuah brand? Saya ingin tahu dari teman-teman. Silakan untuk diisi. Yang pertama adalah menjadikan customer ingin mengenal brand. Brand adalah citra dari suatu merek, membuat konsumen ingin berbelanja. Kemudian karena akan membuat konsumen familiar, karena suatu keharusan. Menurut teman-teman yang mana ini? Silahkan teman-teman. Jadi teman-teman Sawangan bisa akses ya. Raran bisa buka ya di feedback materi. Oke, silahkan diisi dulu.
Saya berikan waktu 2 menit ya, sampai 10.20. Silahkan Maaf Pak, teman-teman. poin berapa ya? Di mengenal branding, itu ada materi, kemudian ada feedback materi. Silahkan untuk Oke. diisi. Ya. Oke, untuk teman-teman, jadi silahkan teman-teman buka di section berapa? Section 4, section 4 bagian 1, section 4 ya teman-teman, bagian 1. Kemudian teman-teman pilih, ini materinya udah kebuka, teman-teman scroll dulu sampai bawah biar dapat centang biru. Kemudian teman-teman lanjut ke feedback. Oke. Udah 2+1 dari Sawangan, berarti ada 3. Silakan teman-teman untuk diisi feedback materi kita. Karena pasti akan menarik ya. Kenapa alasannya kayak gitu. Oke. Teman-teman kadang ada feedback materi itu yang benar salah. Kadang ada juga yang saya ingin tahu pendapat dari teman-teman. Oke, silakan dilengkapi untuk feedback materinya. Firza bisa akses feedback materi, Firza? Firza. Bisa akses feedback materi? Di section 4, bagian 1. Oke. Satu orang menjawab citra dari suatu merek. Yang kedua, karena akan membuat konsumen familiar. Familiar ya. Coba refresh. Oke, masih 3. Ada berapa orang ya? Coba stop share dulu. Silakan teman-teman diisi untuk feedback materinya. Jadi dari feedback itu saya bisa tahu pemahaman teman-teman sejauh mana tentang materinya. Oke, saya tanya satu-satu ya. Kalau Pak Ik pilih yang mana? Jawaban dari pertanyaan itu pilih yang belum. Udah Pak, saya milih yang konsumen familiar. Oke, familiar. Berarti ketika kamu branding suatu UMKM, dia pengen lebih familiar atau lebih dikenal gitu ya? Misal nih, misal saya beli jam nih ya. Saya beli ini karena saya udah tahu ini kayak gimana brandnya kayak gimana gitu. Nah, kayak pas beli Mac itu karena kita pun nggak tahu, mereka bebas, mereka jagonya di apa, di burger banyak, sama bikin gendut. Oke, bikin gendut. Itu kalau maknanya kebanyakan. Oke. McD yang kamu suka apa sih? Burger apa ayam? Burger Pak. Big Mac-nya. Big Mac sih enak sih, tapi nggak guna Pak kalau makanya kebanyakan. Paling cocoknya ini. Oke. Kamu biasanya kalau order di McD apa? Yang khas? Yang khas McD itu Big Mac Pak. Oke, Big Mac ya. Pasti. Tiap orang preferensinya beda-beda ya. Kalau saya ke McD, saya paling suka makan ayam spicy-nya yang dada. Nah, masalahnya di Depok, nggak tahu kenapa ya, yang di McD DTC itu ayamnya selalu nggak enak menurut saya. Saya pernah beli sekali ayam. Terus Pak. Ya, kenapa? Ini sih bisa aja karena of execution sih itu. Iya, saya mikirnya karena SOP-nya mereka apa beda ya gitu. Apa penggorengan mereka itu udah terlalu tua gitu. Saya mikir gitu. Jadi gini teman-teman, di sana itu nggak bisa pakai mesin manual gitu. Jadi mesin manualnya itu yang pencetin, yang jaga gitu. Padahal kalau yang di food theater yang ada di Margonda, itu rasanya normal menurut saya kayak yang di Semarang. Ayamnya juicy gitu, enak. Oke, habis itu saya kapok beli ayam di situ. Saya beli 7 pieces, itu rasanya nggak ada yang sesuai dengan harapan saya. Aneh gitu. Oke. Habis itu saya beli McFlurry itu, Pak Ik. Habis itu beli McFlurry sama aja. Kenapa toppingnya kayak gitu? Biasanya mereka kasih topping lebih banyak dan es krimnya lebih banyak. Di situ dikit. Dan yang aneh struk dari saya itu nggak dikasihin, langsung dibuang. Gitu. Aneh banget. Oke. Mungkin sih karena ini Pak, di sana kan karena macet ya. Jadi kayak macet sama mungkin high demand. Jadi lama, yang penting ini
Nah, udah dapet kelar. Terus, Oke, udah dapat kelar ya. Kalau saya sih mikirin tentang perfeksionis ya. Mememek di pun ya harus kena. Contoh kayak Solaria deh. Solaria juga sama. Solaria yang ada di mana sih? Saya suka lupa sih. ada Pak. Demol bener di Demol itu Solaria nggak enak. Kemudian yang di Margo City itu juga Solaria nggak enak. Nah, kita breakdown ya. Itu padahal mereka restoran punya brand itu. Kita udah tahu kalau masuk ke situ Mbak pakai kerudung ungu, bajunya putih kalau lagi training ya. Kalau yang udah masuk itu kan kayak yang putih kecoklatan kayak coklat susu, kopi susu kayak gitu. Nah, ketika saya makan yang ada di Margo City itu secara taste itu kurang kuat. Habis itu porsinya nggak sebanyak kayak biasanya. Kemudian di Demol masa Solaria ada nyamuknya kayak gitu kan aneh. Kemudian dari sisi higienitas yang di Demol itu menurut saya ada kurang ya. Nah, paling enak tuh yang ada di Pesona tuh. Yang ada di Pesona udah bumbunya kencang, porsinya banyak, kemudian tempatnya lebih cozy. Nah, jadi teman-teman karakter atau visual apa dari branding itu nanti bisa teman-teman lihat bahwa apalagi ya yang brandnya satu-satu, misal kayak nasi goreng ini dia pasti punya pembeda baik dari satu sama lainnya. Mungkin nanti dari Firza kalau udah milih Danang milih UMKM Takoyaki, Raran Kopi. Kalau tempat Raran itu kan kopi, pasti kan kedainya ada banyak. Kedai satu sama lainnya pasti punya ciri khas masing-masing. Beneran? Nah, misal kalau kamu kayak tadi di Cipete, apa Ciputat tadi, satunya di Cinere, pasti beda. Beda racikan tangan, pasti akan berbeda. Walaupun SOP-nya sama. Walaupun kayak kopi barista yang profesional ditimbang. Kemudian suhunya diatur. Tapi nanti eksekusinya akan beda. Oke, silakan teman-teman diisikan. Nah, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa mengisi refleksi di section 3 bagian 5. Saya ulangi sekali lagi di section 3 bagian 5 supaya saya tahu pemahaman teman-teman tentang materi di section itu sudah sempurna apa belum. Fungsinya buat apa, Pak? Ya, buat teman-teman, kalau nanti teman-teman butuh evaluasi ulang atau butuh pengajaran ulang, dan yang pasti untuk pembelajaran KWU ini di tahun selanjutnya ya, karena adik kelasnya kan pasti pakai, jadi saya pengen sempurnakan. Silakan teman-teman diisi di kolom chat, sudah saya sampaikan untuk form refleksinya. Bentuknya kayak gimana sih Pak? Kayak biasa. Cukup 2 menit, mungkin bahkan kurang, ini sudah bisa diisi. Kayak gini ya. Oke, silahkan teman-teman isikan dulu. 2 menit sembari saya mau lanjutkan materi. Oke, teman-teman tadi kita sudah mengenal branding. Kita masih ada waktu 15 menit. Tadi kan saya udah tanya tuh ke Faik. Kemudian saya sudah tanya ke Raran mengenai keunikan masing-masing brand. Nah, silakan teman-teman sekarang ungkapkan keunikan itu ke dalam form diskusi. Oke, form diskusinya sudah saya masukkan di kolom chat. Teman-teman silahkan buka, kemudian teman-teman silahkan tuangkan. Saya pengen tahu keunikan dari branding UMKM teman-teman pilih itu apa. Mencari keunikan masing-masing brand. Oke. Ini bukan UMKM ya, salah. Jadi teman-teman silahkan pilih logo di luar dari logo yang tadi ada di presentasi. Teman-teman pilih, kemudian teman-teman masukkan ke situ. Apa menurut teman-teman unik? Siapa tahu itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kasih logo atau kasih desain merek ke nasi goreng. Nah, aturannya kayak gimana Pak? Teman-teman boleh lihat dari warna font. Teman-teman boleh lihat dari fontnya. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa pakai atau modifikasi buat merek. Oke, silakan Raran. Ini berarti dari logo yang udah ada ya Pak? Oke, logo udah ada. Jadi nanti inspirasi aja.
Nah, Oke. masalahnya gini Ran, kalau dari kopi yang kamu pilih tadi itu kan pasti udah punya logo, udah punya brand. Apa yang udah punya logo, udah punya desain merek, kayak font merek. Gitu kan. Nah, Iya. Ran kepikiran nggak kira-kira yang mau di leveling up itu yang di bagian mana biar branding? Apakah dari sisi pelayanannya, mesti mereka udah punya SOP tuh? Pada dari sisi mana kan? Media sosialnya atau mana? Kepikiran nggak? Itu Dari challenging. di kedai tersebut. Yang gede dipilih, yang cabangnya Oh dipilih. ya, Apa? Udah yang kepikiran belum? di-improve apa ya? Secara brandingnya apa berarti? Oke, berarti nanti bisa dilihat dari weakness ya, apa ancamannya. Masukin di Ya. situ. Oke, buat teman-teman yang lain, kalau mamanya brandnya udah kelihatan, waduh, perfect banget nih, kira-kira udah nggak ada celah, saya mau masuk di mana? Teman-teman lihat dari weakness-nya, kelemahannya dari mana, teman-teman masuk dari situ. Jadi, weakness, kelemahan, atau ancaman, itu bisa kita tambal atau kita perbaiki dari leveling up branding. Nah, silahkan teman-teman cari di sini logo dari brand yang menurut teman-teman itu gambarnya menarik, unik. Misal, saya tadi pilih Microsoft ya, Firza tahu itu Microsoft. Kemudian ketika ingat Microsoft, ingatnya mesti komputer lagi. Nah, gitu. Kemudian kayak logo Honda ada dua macam tuh teman. Logo Honda buat mobil sama logo Honda buat motor. Itu juga unik. Jadi setiap brand itu tahu. Teman-teman ketika lihat huruf H, warnanya silver, tahu itu logo mobil dari Honda. Bahkan cari saja, jadi petunjuknya, cari desain logo yang menurut teman-teman unik. Misal nih, kayak logo mobil Maserati itu. Kenapa lambangnya Trisula gitu? Apakah itu kendaraan untuk para dewa gitu kan? Juga multitafsir ya, kalau kita nggak pelajari brandingnya. Terus misal nih, kayak teman-teman yang sering pakai Zoom Meeting. Zoom Meeting itu logonya itu cuma biru kotak, terus ada tulisan Zoom. Sebenarnya kurang kreatif, tapi kita nggak pernah tahu definisi atau makna dari logonya apa. Kalau dari Telegram kenapa logonya itu pesawat kertas? Karena Telegram itu diciptakan awalnya untuk keringanan, untuk privacy gitu. Jadi kayak pesawat kertas ditujukan untuk siapa gitu. Nah, kemudian untuk WhatsApp tuh logonya teman-teman bisa lihat ada kayak telepon, kemudian ada kayak bubble chat kayak gitu. Fungsinya WhatsApp pertamanya apa sih? Ini cuma buat telepon. Pertamanya malah dia cuma buat chatting, habis itu buat telepon. Nah, jadi logo WhatsApp kan dulu berubah ya, WhatsApp itu, kemudian sekarang logo WhatsApp, bubble, dan telepon. Gitu. Kemudian ada fitur story-nya sekarang. Oke, kemudian kayak logo apa lagi? Di sini. Photoshop. Tulisannya cuma kotak, kemudian P dan S. P-nya gede. Logo dari mana nih? Saya coba share. Ya. Oke. Kayak logo dari apa tuh? Acrobat. Dia kayak segitiga muter ya. Itu apa fungsinya? Fleksibilitas untuk edit PDF. Word juga sama. Dulu kita sering lihat ya, kalau Word itu gampangnya kayak W-nya kuno, kemudian ada tulisan Word, Excel juga gitu. Tapi ketika kita lihat di Microsoft, kalau biru itu pasti Word, hijau itu pasti Excel. Logonya kayak gimana nih? Logo apa aja yang menurut teman-teman unik, terus punya makna? Misal kamu pilih logo Mercy, gitu. Kenapa unik? Makna dari logo itu apa sih? Mercy kenapa ada bintang, tapi bintangnya cuma ada 3. Jadi logo apapun teman-teman silakan pilih. Mau logo McD kali menurut teman-teman unik, masukkan ke situ. Jadi keywordnya Ini logo harus, Pak, ini harus logo perusahaan atau logo apa? Bebas.
perusahaan boleh, logo apapun boleh. Produk gimana? Asal jangan logo SPL ya. Logo produk gimana, Pak? Boleh, silahkan. Menurut kamu unik. Intinya teman-teman, menurut teman-teman unik. Silahkan dimasukkan. Gitu. Teman-teman ada yang tahu logo SPL? Mungkin yang ada di sini. Jangan lupa untuk hubungi nomor berikut ini. Mana? Oke, silahkan hubungi nomor di sini. Gitu ya. Virtual background promosi. Silahkan teman-teman. Oke, saya mau ngasih contoh teman-teman tentang logo yang unik. Namanya juga unik sih. Oke. Teman-teman kalau baca ini apa? Pak Ik, kalau baca itu apa? Gili. Gili. Oke. Oke, saya geser ke Dana. Oke, Pak Ik udah baca. Dana kalau baca itu apa? Gili, Pak. Oke, gili ya. Oke. Mahdi kalau baca ini bacanya apa Mahdi? Mahdi, halo. Iya, Pak. Oke. Yang saya blok, Mahdi bacanya apa? Gili. Oke, gili. Gitu. Oke. Aisyah kalau baca ini apa? Gili, Pak. Oke, teman-teman. Jadi bacanya udah pada benar. Oke. Ketika ini keluar pertama kali saya bacanya geli. Geli. Kayak geli. Orang dikelilingi geli. Nah, ternyata itu adalah salah satu brand dari kendaraan. Kendaraannya dulu tuh unik-unik, teman-teman. Kalau ini keren-keren ya. Tapi geli yang masuk ke Indonesia itu dulu yang ini. Kayak gini. Nah, ini di Semarang banyak banget. Ini contohnya aja dari orang Semarang ya. Harganya cuma 66 juta. Ini mobil, teman-teman. Kecil. Bukannya saya underestimate ya. Ketika saya lihat mobil ini di jalan itu, pasti satu, catnya udah kusem, lampunya ini udah menguning, dan saya nggak tahu mobil ini nabrak mobil depannya rusak atau utuh, atau mobil ini rusak. Nah, bukan saya underestimate teman-teman. Tapi dulu saya nggak tahu di Jakarta, saya nggak pernah lihat. Kalau di Semarang banyak orang beli mobil. Saya juga nggak tahu kenapa. Nah, itu adalah satu brand yang unik. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari contoh ini ya, kita lihat di sini, ini punya kemiripan sama brand unik lain. Apakah itu plagiasi? Kita akan cari tahu. Bentar. Oke, teman-teman, silahkan dicari. Saya ingin kasih lihat nih keunikan logo. Oke, saya udah dapat nih teman-teman. Jadi logo dari mobil Geely tadi sebenarnya kalau saya lihat sekilas ini, saya kira mereka itu turunan dari brand US yang biasanya produksi untuk mobil-mobil yang gede-gede ya, Cadillac kayak gitu. Hampir mirip dalam artian Cadillac yang zaman dahulu itu logonya kalau mamanya teman-teman lihat hampir sama-sama kayak logo Geely. Dalam artian logo grill
kemudian ada perubahan gitu. Saya ngiranya apakah ini versi Cadillac yang murah, ternyata enggak. Ternyata beda dan itu jauh gitu. Nah, teman-teman, kita bisa juga lihat di sini logonya menarik, unik. Teman-teman cari satu logo, kenapa menurut teman-teman itu unik, menurut teman-teman itu menarik. Oke. Ada maknanya kah? Itu. Oke, raran Amazon gitu. Nah, ada yang menarik nih dari Amazon, kenapa logonya itu panah dan senyum gitu. Sebenarnya kalau senyum itu si CEO-nya itu pengen setiap orang yang belanja di Amazon itu tersenyum puas gitu. Kenapa ini logonya dia naik? Karena dia pengen perusahaannya itu selalu berkembang dan naik. Bagus tuh, Ran. Oke, channel ya. Kenapa logonya itu C bolak-balik? Ibaratnya ini kayak logo Gemini kan? Kayak logo zodiak Gemini. Oke, silakan teman-teman cendekia bisa mengakses atau tidak. Oke, saya coba untuk pastekan lagi nih Google Dokumentar, Google Docs-nya, biar teman-teman cendekia bisa masuk ya. Dario, ada Pipa, mungkin di sana lagi ramai banget, nggak apa-apa, tapi teman-teman bisa coba masuk. Oke, menarik nih mengenai logo gitu. Logo, bukannya logo kalau kamu masukin bisa masukin logo Steam ya, Pak? Nah, kasih kan beda-beda lah, Pak. Oke, seleranya di itu ya. Oke, apakah bisa dicari itu makna dari itu? Kalau Steam itu kan bentuknya kayak ya semacam kayak mechanical ya, kayak tuas-tuas gitu. Steam. Atau buat jual ada gitu. Oke, Real Engine pun juga punya logo loh, Real Engine for Oke. Di 10.43 saya akan coba baca ya logo dari teman-teman di sini. Kenapa itu bisa dibilang menarik menurut teman-teman apa gitu. Kalau saya suruh pilih logo apa Pak? Saya paling senang sama logonya Microsoft. Karena itu logo paling mengena ya yang saya kenal. Logo Microsoft itu sudah ada dari zaman dulu kala, dari zaman sebelum saya lahir gitu. Microsoft. Oke, kita lihat di sini. Logo Microsoft dari tahun ke tahun. Nah, ada ini. Terus kan. Oke. Pertamanya itu logonya ya cuma kayak kotak-kotak gitu aja kan. Kita lihat. Oke. Awalnya mendekati yang sekarang ya. Sekarang yang di Windows 11 itu logonya cuma biru. Awalnya mereka juga suka biru kan. Habis itu entah kenapa logonya jadi kayak ada efek motionnya kayak gitu. Dia motion dari kiri ke kanan. Gitu. Habis itu logo di Windows 98 ini. Kenapa motionnya jatuh? Gitu. Kayak mau nyungsep gitu. Kemudian logo di tahun ini berapa? 99 ya, Windows 2000. Di sini teman-teman, Windows yang paling tua pernah dipakai apa teman-teman? Kalau boleh share. Baik, Windows paling tua yang pernah dipakai apa? Windows 8 apa 10? 10, Pak. 10. Berarti belum pernah ngerasain Windows XP? Saya pernahnya sih Windows 7. Windows 7? Oke, paling tua Windows 7. Danang paling tua pakai Windows apa? Windows XP kayaknya saya pernah deh, Pak. Oke, XP pernah ya? Oke, keren. Oke. Aisyah pernah pakai Windows apa yang paling tua? Kurang tahu pas saya nggak merhatiin gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting pakai. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ke Raran. Raran, Windows yang paling tua yang pernah kamu pakai Windows apa? Yang background biru tuh XP kan, Pak? Oh, mana? Yang ini? Bukan, yang
yang wallpaper terkenal yang warna biru itu. Ada grassland-nya itu Windows XP kan? Oke, bener. Yang ada Bukit Teletubbies ya? Oh iya benar, ya berarti Itu XP. Windows XP. Oke. Itu teman-teman. Oke, 943. Satu lagi, saya pengen tanya ke Firza. Halo Firza. Halo Firza. Firza yang paling tua pakai Windows apa? Oh, Windows apa? saya lupa, tapi mungkin antara Windows Vista atau Windows 7. Oke, Kayak Windows 7 dah. Oke, Windows 7 ya. Oke. Oke, berarti teman-teman belum pernah ngerasain logo Windows yang kotak gitu ya. Yang gamenya itu cuma ada soliter. Saya pernah pakai dari Windows 98 sama Windows ME. Windows ME sini nggak masuk ya. Windows Millennium Edition. Nah, logonya itu dari tahun ke tahun ganti terus. Harusnya kayak Apple ya, logonya cukup satu, nggak usah ganti-ganti. Oke. Tapi itu adalah tergantung dari kebijakan marketingnya. Karena marketing itu berhubungan sama brand. Oke, teman-teman. Kita masuk ke hasil pekerjaan teman-teman. Ada Faik, makna dari tersebut merupakan kenyataan yang keras di area yang idealisasi. Oke, areanya berarti nggak pakai sasi. Area yang idealis atau ideal dikarenakan kekejaman, kematian, kerasnya law enforcement saat itu. Oke, menurut saya logo ini menarik karena kan ada tone-nya yang sharp. Oke, sharp ya, merah putih, kemudian di highlight pakai warna hitam. Oke, bleak dan harsh, dan warnanya putih merah menjelaskan idealisme realita. Oke, Ilyas, logo apa Ilyas? Saya sih lebih ke itu karena kan putih kan biasanya baik gitu ya. Ya saya sih juga pasti baik. Nah itu merah tuh dikarenakan jak gitu loh. Bukannya baik, bukannya Kirain merahnya tuh gara-gara kekerasan terus ada darahnya gitu, enggak ya? malah lebih ke ini Pak, kayak jak ditampar gitu loh. Karena logo merah putih kita juga logonya kan merah itu darah perjuangan. Gitu. Itu logo bendera. Oke, baik, menarik. Ilyas belum dapat apa yang disukai, logo apa gitu? Masih dicari-cari Pak, soalnya soalnya logo yang menarik itu kan banyak ya, cuman saya masih bingung milih yang mana. Ini lucu tau. Menurut saya ya, logonya lucu. Tapi nggak tahu kenapa. Oke, Ilyas akan dicari. Karena nama Azon. Pak, kalau misalkan logonya mungkin B aja tapi nama brandnya oke, gimana? Oke, boleh. Intinya yang menurut kamu menarik, masukkan aja. Oke. Oke, silakan. Oke, dari Raran, Amazon menunjukkan bahwa menyediakan berbagai barang dari A sampai Z. Oke, bagus ya, dari A sampai Z. Berarti kami menyediakan apapun. Menarik karena hidden meaning-nya. Benar nih, Amazon kan simbol. Tapi logo yang simbol kayak gini tuh sebenarnya menarik gitu loh. Amazon gitu, kayak panah, senyum gitu. Saya ngeliat sini nih orang senyum. Menunjukkan bahwa warna perusahaan juga menunjukkan nama perusahaan. Tapi saya pikir ini logo kepuasan ya, kayak satisfying gitu. Kayak pelanggan puas. Oke, Danang, MV Agusta. Logonya mechanical banget ya, Dear. Oke. Nama MV merupakan mekanik, sedangkan Bergera merupakan desa kecil. Oke, berarti sebenarnya itu adalah brand lokal dari negara itu ya. Diproduksi untuk level games. Oke, roda mekanik. Berarti ini logonya sih udah pasti kelihatan banget ya. Kalau ini berhubungan dengan otomotif. Motor. Oke, channel. Logo huruf C saling bertautan mencerminkan satu sama lain. Bentuk sederhana. Terus Koko tentang less is more. Logonya berwarna hitam, warna khas, arti penting brand tersebut. Oke, less is more, tapi harganya nggak less ya. Bener? Haura? Oke, menarik. Kenapa kamu suka? Haura suka karena simple, mewah, dan elegan. Bener. Kita tutup tulisannya, kita lihat ini juga kita udah tahu kalau itu channel.
Oke, Aisyah Instagram. Nah, menggambarkan kamera Polaroid bahwa Instagram adalah platform pembagian foto-foto. Oke, logo Instagram yang dulu tuh juga lebih otentik menurut saya ya. Logo Instagram. Oke, udah 48 ya. Logo Instagram. Yang zaman dulu itu yang zaman-zaman saya masih kuliah ya. Kayak gini. Jadi itu kayak Instax, kayak kamera bener Polaroid. Sebenarnya dulu tuh kayak filter-filternya yang jadul itu yang lebih disukai. Kalau sekarang kan beda ya. Pakainya Reels sama Story. Menggambarkan Polaroid bahwa Instagram adalah platform bagi foto. Kenapa suka? Karena logonya ramai sehingga mudah dikenali. Oke, nggak tertukar ya. Kemudian Fatimah masih mencari. Fatimah suka sama apa? Atau tertarik sama hal apa? Boleh dimasukkan di situ. Logo apapun. Oke, kosong ya. Jadi ya teman-teman yang belum ada Firza belum masuk, silahkan dimasukkan. Untuk teman-teman Celigia juga silahkan nanti dimasukkan. Silahkan menyusul. Oke, teman-teman karena waktunya sudah melebihi dari yang ditentukan, maka kita akhiri pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan melalui WhatsApp atau boleh sekarang ditanyakan 1 menit. Baik, jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran kewirausahaan untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah datang tepat waktu. Terima kasih sudah aktif. Dan terima kasih sudah mengerjakan tugas. Dan jangan lupa ya tugasnya. Untuk UMKM-nya harus sudah fix. Gitu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok. Oke, baik. Ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam, makasih Pak. Gimana? Gimana, Faik? Live sampai kapan? Gitu. Oke, teman-teman yang lain boleh live, silahkan. Gimana, Faik? Interviewnya sampai kapan ya maksudnya? Batasnya. Gitu. Batas interview. Oke, Faik bisa lihat di schedule atau di penjadwalan. Di situ nanti kita bisa lihat maksimalnya kapan. Jadi, harapan saya ketika nanti kita udah masuk ke strategi branding berarti ada di. Jadi sebelum strategi branding, harapan saya teman-teman udah lakuin wawancara. Strategi branding itu kita lihat di sebentar. Itu Pak Sis sudah menyala notifikasinya. Oke teman-teman yang lain boleh leave. Teman-teman, Faik nanti lihat aja di penjadwalan. Di situ mulai masuk section yang strategi branding kapan, berarti itu maksimalnya. Karena dari hasil wawancara itu nanti kita masuk ke strategi. Gitu. Bisa usahakan nanti kalau nggak bisa. Oke, jika ada yang ditanyakan nanti bisa lewat WhatsApp, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Saya An ya. Bye bye. Assalamualaikum.